Sebaiknya seorang hamba selalu mengamalkan ya Fattah hingga dibukakan hatinya untuk melihat pintu-pintu gaib, mukasyafah, kebaikan-kebaikan dan berbagai kebahagiaan. Barang siapa yang istiqomah membaca ya Fattah setelah solat fajar sebanyak 71 kali dengan cara meletakkan tangannya di dada, maka hatinya akan bersih dan bercahaya serta akan mudah segala urusannya. Juga amalan ini memiliki rahasia yang sangat besar di dalam melancarkan rizki dan urusan lainnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, keselamatan, dan keadaan baik atau sempurna, maka segeralah membaca Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma barik fihi wa la tadurruhu, hasantuka bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan, wa dafa'tu anka su'a bi alfi alfin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Juga dianjurkan untuk dibaca oleh seorang syekh atau guru ketika melihat santrinya banyak atau melihat kebaikan mereka. Juga dianjurkan untuk dibaca oleh orang tua ketika melihat kebaikan anaknya. Bacaan di atas adalah bacaan yang memang khusus untuk keselamatan diri sendiri atau apa-apa yang kita senang saat melihatnya. Juga agar selamat dari penyakit ain, yaitu penyakit pandangan orang lain pada kita saat kita mendapatkan kenikmatan atau kebaikan, dengan pandangan hasud, dengki, atau dengan pandangan takjub. Kedua pandangan ini bisa menyebabkan hilangnya kenikmatan atau kebaikan sesuatu yang dipandang, dan ini dikenal dengan sebutan penyakit ain. Keistimewaan membaca ya Arhamar Rahimin adalah barang siapa yang membaca 100 kali di tengah malam untuk hajat dunia maupun akhirat, maka Allah akan mengabulkannya. Salah satu amalan mujarrab penarik rizki adalah membaca 1. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud 100 kali setiap hari. 2. Membaca suratul Waqiah 40 kali sekali duduk. 3. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali dibaca di Jumat terakhir bulan Rajab saat khatib duduk di antara dua khutbah. 4. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali setiap hari. Amalan ini juga mujarab dalam menghilangkan kesusahan dan mempercepat bebas dari hutang. Ya ardu rabbi wa rabbukillahu inni uhibbuki fattabi'ini bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca sebanyak 41 kali sekali duduk sambil menyentuh tanah yang diinginkan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan halaman 50, pusaka ke-26 yang halaman 50. Yang halaman 50 itu nomor 4 di atas. Salah satu amalan mujarrab adalah ketika seseorang berada dalam masalah sulit atau genting. Kadang kita kan punya masalah sulit, entah benahi apa, entah melakukan urusan apa, kok sangat sulit, kok genting, apa saja itu, seperti tidak ada jalan keluar. Maka genggamlah dengan erat semua jari tangan kanan, genggam dengan erat semua jari tangan, lalu buka dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi genggam dengan erat dulu. Setelah digenggam dengan erat, sangat erat, kalau bisa sangat erat,
Lalu buka perlahan-lahan sambil baca itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu banyak ikhwan-ikhwan yang membuktikan itu. Pernah salah satu ikhwan itu di jalan itu mobilnya macet. Pernah disampaikan di admin kantor Sanad Aswaja menyampaikan amalan ini. Ternyata alhamdulillah bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah hidup lagi mobilnya. Adalah penyebab mobil itu hidup. Seperti itu. Jadi mungkin dibutuhkan oleh antum semuanya. Untuk selanjutnya halaman 58, ini yang terakhir dalam kesempatan malam hari ini, yang halaman 58. Ini penting juga. Pernah salah satu ikhwan itu menyampaikan bila diberi jalan keluar dari amalan ini. Ini amalan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pusaka ke-31, halaman 58. Suatu hari ada orang pedesaan datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengeluh pada beliau atas sulitnya mendapatkan rizki. Banyak hutang lagi hasilnya. Rizkinya sulit, banyak hutang lagi. Lalu beliau menyuruhnya untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi setelah datang, beliau menyuruhnya untuk memperbanyak istighfar. Setelah beberapa waktu pulang, tadi orang pedesaan tadi atau dikenal dengan A'robi. Kalau di kita itu dikenal dengan kata A'robi. A'robi tadi itu, orang pedesaan tadi itu pulang. Setelah pulang, beberapa lama kemudian datang lagi pada Sayyidina Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya sudah memperbanyak membaca istighfar, tapi kok tidak ada hasilnya?" Lalu Sayyidina Ali menjawab, "Mungkin kamu tidak memperbagus istighfar kamu, karena memang membaca istighfar itu ada akhlaknya. Kalau ingin yang dahsyat ya, ada akhlaknya membaca istighfar itu. Gak tidak sembarangan membaca istighfar, ada akhlaknya." Lalu dia berkata, "Tolong ajari aku," katanya orang pedesaan tadi itu. Lalu Sayyidina Ali mengajarkan seraya berkata, "Ikhlaskan niat." Artinya betul-betul minta kepada Allah, betul-betul minta kepada Allah. Ikhlaskan niat. Baca istighfar itu sungguh-sungguh, betul-betul murni minta kepada Allah, itu sudah ikhlas. Ikhlaskan niat. Dan taati. Ya, ini yang paling inti ini. Taati. Allah itu ditaati. Kita minta tapi Allah tidak ditaati. Bagaimana? Selain kurang ajar, bagaimana Allah akan memberi? Jadi kalau ingin rezeki kita luas, lancar, maisha kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ditaati, jauhkan maksiat. Ini kaidah ini sudah. 1, ikhlas niat. 2, taati, jangan maksiat. Jangan maksiat. Baik bil hal, bil lisan atau bil qalbi. Bil qalbi ini sudah tingkatan tinggi. Untuk sementara kita ini bil fi'li wal hal wal lisan itu kita jaga. Ya, semoga kita doa. Itu perlu doa setiap hari. Karena la haula wala quwata untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Benar, kita tidak hanya tidak bisa hanya kita mengandalkan pikiran, hati dan raga untuk meninggalkan maksiat, itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada bantuan doa. Harus berdoa agar oleh Allah dijauhkan dari maksiat. Harus berdoa itu. Karena hati, pikiran dan raga ini tidak mampu. La haula wala quwata. Tidak mampu. Makanya harus illa billah, doa. Karena Allah yang menggerakkan tubuh kita ini semuanya untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Minta kepada Allah. Gak bisa selain minta kepada Allah itu. Minta hidayah kepada Allah. Lalu bacalah doa ini. Kita baca bersama-sama, semoga kita mendapatkan barokah dari doa dari Sayyidina Ali yang diberikan kepada orang pedesaan ini. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin qawiyya alaihi badani bi'afiyatika aw nalathu qudrati bi fadli ni'matika aw basattu ilaihi yadi bisabighi rizqika aw ittakaltu fihi inda khawfi minka ala anatika
aw wathiqtu bihilmika aw awwaltu fihi ala karami afwika. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin khuntu fihi amanati aw bakhastu fihi nafsi aw badaltu fihi lidhati aw athartu fihi syahwati aw sa'aitu fihi li ghairi aw istawaitu fihi man tabi'ani aw ghalabtu fihi bi fadli hilati il ahaltu fihi alayka mawlaya falam taghlibni ala fi'li idh kuntu subhanaka karihan li ma'siyati lakin sabaqa ilmuka fi ikhtiyari wa isti'mali muradi wa ithari fahalumta anni falam tudkhilni fihi jabran wa lam tahmilni alayhi qahran walam tadlimni syai'an ya arhamar rahimin ya sahibi inda shiddati ya mu'nisi fi wahdati ya hafidhi fi ni'mati ya waliyyi fi nikmati ya kashifa kurbati ya mustami'a da'wati ya rahima abrati ya muqila athrati bitahqiq ya ruknayil wathiq ya jariyal lasiq ya maulaya syafiq ya rabbal baitil atiq akhrijni min halikil madiq ila sa'atit tariq وفرج من عندك قريب وثق فاكشف عني كل شدة وضيق واكفني ما أطيق وما لا أطيق اللهم فرج عني كل هم غم وأخرجني من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الوهم يا منزل القطر. Ini fi ba'd nusakh ya munzil al-matar begitu. Ya munzil al-qatr wa ya mujib da'watal muttar ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma salli ala khiyaratika min khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa farrij anni ma daqa bihi sadri wa ila minhu sabri wa qallat fihi hilati wa da'ufat lahu quwwati ya kashifa kulla durrin wa baliyatin wa ya alima kulla sirrin wa khafiyatin wa ya arhamar rahimin ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lalu orang desa itu berkata, lalu saya selalu membacanya ya. Ini kalau anjuran dari kami, kalau bisa setiap malam itu baca kalau bisa lagi setiap selesai sholat. Insya Allah tambah banyak dibaca, insya Allah tambah dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi, rezeki kita dilancarkan, semua urusan kita dimudahkan. Kalau punya hutang, insya Allah hutangnya akan cepat dilunaskan. Kalau punya cobaan, insya Allah cobaannya akan segera dihilangkan oleh Allah. Makanya lalu orang desa itu berkata, lalu saya selalu membacanya dan Allah menghilangkan segala kesusahan dan meluaskan rezeki dan menghilangkan cobaan. Ini langsung tajrib atau mujarrab dari orang pedesaan yang datang kepada Sayyidina Ali itu. Seperti itu. Semoga kitab Ajaibul Hukama ini bisa bermanfaat dan barokah kepada kehidupan antum dunia dan akhirat, kepada keturunan antum juga. Dan kami ridho mengijazahkan untuk diamalkan oleh antum semuanya. Ajastukum jami'an.